Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Tentu senang sekali rasanya, saya Fiorina Jiretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program Highlight Tribun Timur Cetak, edisi Rabu 24 Januari 2024. Dan tentunya beberapa menit ke depan kita akan menyajikan beberapa konten muatan yang sudah termuat di Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Dan seperti biasanya, Vio informasikan lebih awal bahwa untuk Tribuners yang tertarik untuk membaca koran Tribun Timur boleh menghubungi langsung di nomor 0411-811-5500 atau juga melalui via SMS atau WA di nomor 081-1413-5555. Ini bisa langsung dihubungi oleh Tribuners jika berkenan untuk berlangganan Tribun Timur Cetak edisi kita setiap harinya. Dan tentunya buat halaman pertama, kita langsung saja membacakan ada beberapa headline dan sudah terpampang nyata di layar kaca Anda. PJ Gubernur mengatakan stop bangun Tanah Luwu menghadap Makassar. Dengan 2 poin yang disampaikan, di mana ada topik kembalikan kejayaan ekonomi lewat sektor pertanian dan juga puncak hari raya perlawanan, maksud saya hari perlawanan rakyat Luwu berlangsung meriah di Luwu Timur. Kita langsung bacakan mungkin sedikit informasi buat Tribuners bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadikan Tanah Luwu sebagai pusat ekonomi baru di Sulawesi Selatan. Pelabuhan Newport akan dibangun untuk mengembalikan kejayaan perdagangan di daerah ini. Dan langsung disampaikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan, kita harus bangun pusat pertumbuhan baru ya di Tanah Luwu ini. Kita jadikan Tanah Luwu ini pusat perdagangan, bangun pelabuhan Newport, kata Bahtiar Baharudin, PJ Gubernur Sulawesi Selatan saat menghadiri puncak peringatan Hari Jadi Luwu ke-756 dan tentunya salah satu juga rangkaian peringatan Hari Jadi Luwu atau HJL ke-756 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-78 di Luwu Timur adalah pertemuan saudagar Tanah Luwu. Pertemuan ini berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Luwu Timur Senin 22 Januari malam dan juga dihadiri oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan, juga Bupati Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Kolaka Utara, dan juga akan berlanjut ke halaman 7 untuk informasi lanjutnya. Selain itu kita juga menampilkan grafis dari halaman 1, ada informasi mengenai Jepang versus Indonesia. Penyisihan grup D Piala Asia 2023 yang akan berlangsung hari ini, tepatnya 24 Januari, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Al Thumama Stadium yang ada di Doha. Dan juga Jepang versus Indonesia tentunya tatap 16 besar. Banyak jalan bagi timnas Indonesia untuk bisa memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Sedikitnya ada 5 skenario bagi Garuda Indonesia untuk bisa lolos 16 besar Piala Asia 2023, termasuk peluang lolos sebelum bertanding melawan Jepang. Kemudian kita juga ada 2 headline lagi di halaman 1, yakni Gubernur BI harap transaksi keuangan digital meningkat di Sulawesi Selatan. Gubernur BI Perli Warjio mengukuhkan Rizky Ernadi Wimanda menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan di Barugapinisi kantor BI Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar pada Selasa 23 Januari siang. Hadir antara lain Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, PJ Sekda Sulsel Andi Muhammad Arsyad, Ketua Komisi C DPRD Sulsel Andi Januar Jauri Darwis, juga Wakil Bupati Bulukumba Edi Manaf, CFO Bosowa Iskandar Muhammad, serta unsur Muspida Sulsel lainnya. Juga kami juga menampilkan, bukan akan, tapi sudah menampilkan Unhas ke jejaring global via TEDx. Jangan berhenti di riset, bagikan ide Anda. Ini merupakan program podcast yang tentunya kami sajikan di digital kami, media sosial kami yaitu YouTube. Bisa langsung diakses oleh Tribuners melalui kanal YouTube. Juga ada syarat edukasi di mana produser film Pulang Tak Harus Rumah, Liani Kawati bersama dengan pemeran Jaihan, Alif Rafael Karim, dan Puang Zinar
yaitu Abdul Rojak berkunjung ke Tribun Timur tepat pada Selasa kemarin 23 Januari 2024, di mana film Pulang Tak Harus Rumah ini syarat nilai edukasi untuk pelajar. Jadi wajib ditonton bukan hanya untuk pelajar tapi juga masyarakat yang menanti atau juga senang dengan dunia film. Dan untuk informasi lebih lengkap dari halaman 1 tentunya kami akan menyajikan informasi berita dari rekan Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Halo Kak Irham. Halo Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi di review Tribun Timur edisi cetak Rabu 24 Januari 24 ya, 24 Januari 2024. Hari ini kita turun dengan berita tentang Hari Jadi Luwu. Hari Jadi Luwu dan hari perlawanan rakyat Luwu ke-78. Jadi untuk tahun ini Hari Jadi Luwu dipusatkan di Kota Malili, Luwu Timur. Dihadiri oleh PJ Gubernur, Bupati, Kepala Daerah di seluruh raya, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Ada juga perwakilan dari Kolaka dan Kolaka Utara. Jadi kenapa masuk Kolaka dan Kolaka Utara? Karena dulu katanya dua daerah itu masuk wilayah Kedatuan Luwu, jadi mereka juga masuk dalam mereka jadi diundang untuk hadir. Nah, menariknya bahwa nanti tahun depan untuk acara serupa ini akan dipusatkan di Kolaka, di Sulawesi Tenggara. Jadi Hari Jadi Luwu dipusatkan di Sulawesi Tenggara. Nah, apa yang menarik dari Hari Jadi Luwu ini? PJ Gubernur Bahtiar Bahrudin mengatakan bahwa sudah saatnya Kabupaten Luwu tidak lagi menjadikan Makassar sebagai kiblat untuk pembangunan. Jadi maksudnya dia harusnya Kabupaten Luwu Raya ini berkiblat pada pembangunan menuju ke Teluk Bone. Jadi artinya lebih mengarah ke sektor kelautan dan sektor pertanian. Kenapa? Karena potensinya sangat besar. Jadi Bapak Gubernur juga mengatakan bahwa Luwu Raya, Tanah Luwu ini, dia menyebut Luwu Raya tapi Tanah Luwu ini harus berkembang secara pesat dibandingkan dengan daerah-daerah lain karena potensinya sangat besar sekali. Potensi pertanian, potensi kelautan, potensi perkebunan, potensi tambang sangat besar sekali. Jadi tidak bisa hanya dalam 20 tahun ke depan diprediksi akan harus melebihi perkembangannya, melebihi kota-kota lain, daerah lain di Sulawesi Selatan. Nah, Pak Gubernur juga mengingatkan secara lebih spesifik tentang budidaya tanaman-tanaman yang potensial untuk dikembangkan seperti pisang Cavendish, kemudian nangka, madu, durian, dan hasil-hasil pertanian lainnya. Menurut PJ Gubernur bahwa jika masyarakat memanfaatkan lahan tidur atau lahan perkebunannya untuk menanami tanaman-tanaman produktif seperti itu, yang dampaknya adalah mengurangi pengangguran, mencegah stunting, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini disambut baik oleh pemerintah daerah di Tanah Luwu ini, dan mereka berjanji akan melakukan apa yang diperintahkan oleh PJ Gubernur tersebut. Nah, sebelum acara puncak Hari Jadi Luwu ini, PJ Gubernur juga menghadiri pertemuan saudagar Luwu Raya. Jadi dulu kalau di Makassar ada pertemuan saudagar Bugis Makassar, di Luwu Raya ini ada pertemuan saudagar Luwu. Jadi saudagar-saudagar yang berasal dari Luwu dikumpulkan di Malili untuk berdiskusi apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan untuk mengembangkan Tanah Luwu ini. Jadi PJ Gubernur berharap bahwa saudagar Luwu yang ada di luar Sulawesi Selatan, yang ada di luar negeri dan sebagainya, sebaiknya kembali ke Tanah Luwu untuk mengembangkan daerahnya atau berinvestasi lah di Tanah Luwu supaya Tanah Luwu juga berkembang seperti daerah-daerah lainnya. Itu salah satu inti dari pertemuan saudagar Luwu. Tanah Luwu. Itu mungkin untuk lebih jelasnya Pak Is, silakan membaca edisi cetak
Rabu. Untuk edisi Rabu 24. 24 Januari 2024. Kemudian berikutnya Faiz tentang persiapan timnas Indonesia melawan Jepang di Grup D Piala Asia 2023. Indonesia berpeluang untuk lolos dari Grup D, untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia jika bisa berhasil menahan imbang Jepang, atau kalau bisa menang lah lawan Jepang. Kalau menang ya sudah pasti dipastikan lolos. Kalau imbang juga bisa dipastikan lolos. Nah, pertarungan jika Indonesia bisa berhasil lolos dari fase grup ini merupakan torehan prestasi yang luar biasa dari pelatih Sinteyong, karena selama ini Indonesia belum pernah lolos dari fase grup untuk Piala Asia. Jadi peluangnya sekarang ini sangat terbuka lebar, apalagi Indonesia sekarang ini berada di urutan kedua, urutan ketiga terbaik. Jadi nanti akan ada urutan 3 terbaik yang diambil untuk mewakili masing-masing grup menuju Piala Asia. Babak 16 besar. Kita berharap besok Indonesia bisa lebih baik, minimal menahan imbang lah timnas Jepang. Karena kita tahu bahwa di atas kertas Jepang lebih unggul dibanding Indonesia, tapi saya bisa menyangka bahwa Indonesia juga bisa mengalahkan Vietnam yang juga berada di atas, kualitasnya berada di atas Indonesia. Jadi mudah-mudahan saya berharap timnas Indonesia bisa memperlihatkan prestasi terbaiknya tahun ini. Itu mungkin yang lebih secara spesifiknya Faiz. Kemudian berita berikutnya Faiz tentang pelantikan gubernur perwakilan BI di Sulawesi Selatan. Jadi gubernur BI datang ke Sulawesi Selatan untuk melantik Rizky Ernadiwinanda jadi kepala perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Nah ini berita tentang BI ini terkait dengan masalah ekonomi, terkait dengan ketahanan ekonomi di Sulawesi Selatan. Jadi Gubernur BI berharap bahwa masyarakat Sulawesi Selatan lebih melek lagi terhadap transaksi digital. Jadi ini perlu ditekankan karena ke depan akan lebih banyak transaksi digital yang berlangsung di setiap kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi transaksi tunai akan dikurangi dan dialihkan ke transaksi digital. Oleh karena itu masyarakat diimbau lebih melek teknologi lagi supaya tidak ketinggalan zaman. Dari istilahnya kalau menurut Kepala BI tadi. Dia juga memuji Sulawesi Selatan yang memiliki kinerja ekonomi yang cukup baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, dan berharap bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempertahankan kinerja ini dan bisa lebih mensejahterakan masyarakatnya lagi. Saja mungkin Faiz. Lebih lengkapnya silakan baca Tribun Timur edisi cetak hari Rabu 24 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Setelah dari halaman pertama, kita beralih ke rubrik Sulsel. Di halaman 12 dari Tribun Timur Cetak hari ini ada beberapa headline yang akan kami bacakan dan juga akan ada video yang kami tampilkan untuk Tribuners ketahui bagaimana penjelasan lebih lanjut mengapa informasi ini bisa disajikan untuk Tribuners ketahui. Dan yang pertama, ada 2 curas dibekuk setelah buron setahun, terancam 15 tahun penjara, di mana 2 pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap setelah buron setahun. Kedua pelaku bernama Nasrul, 40 tahun, dan Andi Satria, 58 tahun. Kini residivis narkoba dan pencurian tersebut telah berstatus tersangka. Wakapolres Maros, Kompol Andi Alamsyah mengatakan Nasrul dan Andi Satria mencuri menyebabkan korban meninggal dunia. Aksi tersebut dilakukan di Bambung Runcing, Kelurahan Petu Ade, pada 19 September 2022. Korbannya di Nakarain Tanang. Alamsyah menuturkan, kedua tersangka mengikuti korban menggunakan sepeda motor, kemudian menarik kalung korban hingga korban terjatuh. Selanjutnya, informasi mengenai
Guru honorer Wajo tuntut pembukaan besar-besaran P3K, dan juga di atasnya kami menampilkan dokumentasi adanya kegiatan pasar murah yang dilakukan oleh warga Kecamatan Malidi dan sekitarnya antusias menyambut pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan Pemprov Sulsel bersama Perum Bulog Cabang Palopo. Dan ini informasi mengenai guru honorer Wajo tuntut pembukaan besar-besaran P3K, di mana ada insiden, bukan insiden sih, lebih tepatnya ada unjuk rasa yang dilakukan oleh para guru honorer beserta mahasiswa yang berunjuk rasa di Tugu BNI Wajo, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Sengkang, dan juga beralih ke Ruang Pola Bupati Wajo tepat hari kemarin, Selasa 23 Januari 2024. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Wajo membuka formasi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 secara besar-besaran. Dan dijelaskan pengajuan formasi P3K tahun 2024 baru bisa diajukan pada 31 Januari mendatang. Namun pertemuan dengan Bupati akan digelar untuk membahas jumlah pengajuan tersebut. Kemudian ada juga informasi mengenai curi handphone untuk beli chip. Ini dua pemuda mencuri handphone dan paket data di salah satu toko kelontong di Jalan Poros Malino, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Aksi pencuri tersebut terekam kamera CCTV dan viral di sosial media. Salah satu pemuda pun masuk ke toko kelontong tersebut. Pria itu memakai jaket hitam, helm, dan masker, sedangkan temannya berada di atas motor. Dan juga penyampaian dari Babin Kamtipmas Bontoramba, Aibtu Muhammad Jufri, mengatakan kasus pencurian ini masih sementara diselidiki. Selain itu kita juga ada dua informasi lainnya mengenai warga Tonyamang minta 3 terdakwa penyegel tower dibebaskan, di mana Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tonyamang unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Pindrang, Sulawesi Selatan, tepatnya Selasa kemarin. Mereka menuntut 3 terdakwa penyegelan Tower Base Transceiver Station atau BTS, inisial KMD, SDM, dan AAK dibebaskan. Warga membawa spanduk bertuliskan "Stop Kriminalisasi Warga Tonyamang". Adapun Jenderal Lapangan Reihan mengatakan unjuk rasa kali ini menuntut PN Pindrang agar memvonis bebas 3 warga Tonyamang yang mendapat kriminalisasi. Dan yang terakhir dari halaman Sulsel, kita ada informasi mengenai buruh bangunan ditemukan tewas di parit. Ini merupakan warga Lekuala, Desa Bori Kamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulsel, digegerkan penemuan mayat laki-laki di saluran air pada Selasa 23 Januari pagi kemarin. Korban ditemukan dalam posisi mengembang menggunakan jaket berwarna ungu dengan celana jeans. Mayat laki-laki diketahui bernama Irwansyah itu korban kecelakaan. Pasalnya ditemukan sepeda motor di dekat korban. Adapun statement dari Kanit Laka Polres Maros, Ibda Harvin, Irwansyah alami kecelakaan tunggal sekira pukul 23.06 waktu Indonesia Tengah pada Senin 22 Januari. Untuk informasi lebih lengkap dari halaman atau juga rubrik Sulsel, tentunya kami akan sajikan video yang akan kami tampilkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo Kakak Sade. Halo Faiz, halo Tribuners. Kembali bertemu kita. Apa ini? Faiz? Apa dibahas di Sulsel hari ini, Kak? Tribuners, tentu di edisi Rabu 24 Januari ini sudah banyak kejadian yang terjadi ataupun peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin ada beberapa yang cukup menarik dan menarik diulas. Salah satunya itu ada kepolisian Polres Maros berhasil menangkap 2 pelaku curas pencurian dengan kekerasan setelah buron setahun. Nah, ini ada ditangkap kedua pelaku, ada 2, kemudian keduanya ini sebenarnya melakukan aksinya pada September 2022. Kala itu keduanya berboncengan, kemudian ada ibu-ibu yang mengendarai sepeda motor coba dicuri kalungnya. Nah, pada saat ini coba dicuri, ditarik, korban ini terjatuh dan meninggal dunia. Pasca kejadian tersebut,
kedua pelaku ini buron dan baru berhasil ditangkap. Satu pelaku berhasil ditangkap pada akhir Desember, kemudian satu lagi pada belum lama ini pada 16 Januari lalu. Dan kini keduanya telah mendekan di Polres Maros, dikenakan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selain itu juga ada kasus pencurian di Kabupaten Goa. Nah, ini ada juga 2 orang pelaku yang mencuri di konter handphone atau penjual kartu. Nah, ini dia mencuri lantaran untuk membeli chip Domino Hex. Nah, tentu ini menjadi perhatian para mungkin pemuda ataupun pemain dari Domino Hex untuk tidak tergiur bermain apalagi sudah melakukan pencurian untuk membeli chip. Nah, ini 2 pelaku ini mendatangi konter tersebut dengan tujuan membeli chip, awalnya 1B, kemudian membayarnya, namun tak lama meminta lagi untuk membeli 500 chip 500M, namun tidak diberikan oleh penjual karena keduanya tidak memiliki uang. Sempat juga menawarkan untuk STNK motornya ditahan, tapi ini juga sang penjual meminta untuk pelaku lebih baik pulang ke rumah dulu mengambil uang, kemudian dia baru mengirimkan chip. Nah, setelah itu sempat kedua pelaku pergi, tak lama kembali lagi. Nah, di sini juga ingin kembali membeli chip tapi tidak dituruti oleh penjual dan justru melakukan pencurian dengan mengambil handphone dan uang dari konter. Dan kasus ini sudah ditangani oleh Polres Goa sementara penyelidikan. Selanjutnya ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Tongpayang di Kabupaten Pinrang. Ini mereka mendatangi Pengadilan Negeri Pinrang berunjuk rasa bersama dengan mahasiswa menuntut ada 3 warga Tongpayang yang dituntut hukum karena diduga melakukan penyegelan terhadap tower BTS. Nah, ini dari Aliansi Sandira atau maupun masyarakat Tongpayang menganggap bahwa aksi yang dilakukan ketiga terdakwa ini sebenarnya bukanlah suatu pelanggaran hukum. Mereka melakukan penyegelan karena tower yang berada di dekat rumah mereka ini justru menimbulkan kerugian. Beberapa alat peralatan rumah mereka rusak dan inilah yang menginisiasi dilakukan penyegelan dan sekarang sudah memasuki sidang kedua. Aliansi ini meminta 3 terdakwa ini divonis bebas. Selanjutnya juga ada buruh bangunan. Ini ada buruh bangunan ditemukan tewas di Parit, Kabupaten Maros pada pagi kemarin, pada Selasa kemarin ini. Ternyata saat ditemukan ini bersama sepeda motornya. Nah, diduga ini korban alami kecelakaan tunggal dan benar saja dari hasil penyelidikan di polisi dan dimintai keterangan keluarga korban, ternyata korban ini dari mengantar saudaranya ke kota Makassar, kemudian saat hendak pulang ke Maros mengalami kecelakaan di kota Maros. Ini diduga karena alami kelelahan sehingga terjatuh oleng ke kanan dan terjatuh ke parit. Begitu, Pak Aik. Iya. Terima kasih, Kak. Oke. Baik, Tribuners, selanjutnya kami beralih lagi ke rubrik Tribun PSM, di mana kami akan menampilkan atau juga membacakan 3 headline di halaman ini. Yang pertama, optimisme Yakob Sayuri lawan Jepang. Yang kedua, perkuat organisasi pertahanan. Dan juga headline yang ketiga yaitu yakin ke semifinal. Dan juga sudah ada grafis yang kami tampilkan di layar kaca, bisa terpampang nyata dan juga disaksikan oleh Tribuners mengenai statistik di Piala Asia Yakob Sayuri. Dan Yakob Sayuri optimis timnas Indonesia meraih hasil positif melawan timnas Jepang di laga pamungkas grup D Piala Asia 2023 Qatar. Duel ini akan terhelat di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar pada Rabu 24 Januari pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Pertandingan Indonesia lawan Jepang sangat penting untuk kedua tim
mengingat hasilnya akan berpengaruh terhadap kelolosan ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dalam klasemen grup D, Jepang saat ini menempati peringkat kedua dengan nilai 3, hanya unggul selisih gol atas Indonesia yang menempati peringkat ketiga. Kemudian, Yaakob Sayuri tampil impresif di Piala Asia 2023. Ia selalu menjadi pilihan utama pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain nomor punggung 2 ini menjadi versatil, bisa beroperasi sebagai winger dan fullback kiri maupun kanan. Sedangkan untuk headline perkuat organisasi pertahanan, headline kedua di halaman Tribun PSM, ini juga pelatih dari PSM Makassar, Bernardo Tavares, menilai timnas Jepang pasti akan berusaha menang dari timnas Indonesia. Olehnya itu, ia menyarankan timnas Indonesia perkuat organisasi pertahanan, kemudian mengandalkan transisi cepat menyerang. Dan yang terakhir yaitu yakin ke semifinal, di mana PSM Makassar U18 bersiap menatap babak 8 besar Elite Pro Academy (APA) Liga 1 2023-2024. Ramang Muda tergabung di grup 10 bersama Persija Jakarta U18, Bali United U18, dan PSS Sleman U18. Perebutan tiket ke semifinal di grup ini diprediksi berjalan sengit sebab Persija dan Bali United lolos ke babak 8 besar sebagai juara grup grup A dan grup C. Untuk informasi lebih lengkap dari halaman atau juga rubrik Tribun PSM, tentunya kami akan menampilkan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke Kak Sadi. Halo Faiz, halo Tribuners. Ya. Bagaimana kabarnya PSM Makassar hari ini, Kak? Kalau untuk edisi Rabu 24 Januari, kita juga khusus halaman PSM terbit dengan optimisme Yaakob Sayuri kalahkan Jepang. Iya. Seperti pada kita ketahui bahwa hari ini Rabu timnas Indonesia akan melawan Jepang di laga pemungkas grup D Piala Asia 2023 di Qatar. Nah, salah satu yang menjadi sorotan juga kan winger PSM Yaakob Sayuri. Kita tahu bahwa pemain asal Yapen Papua ini menjadi pemain dengan menit bermain yang cukup banyak di dua pertandingan ini. Dia selalu bermain full 90 menit, entah itu dimainkan sebagai winger kanan, winger kiri, fullback kanan maupun fullback kiri. Jadi bisa dikatakan Yaakob Sayuri di tangan Shin Tae-yong ini dijadikan versatil atau pemain yang punya memiliki bisa berposisi dimanapun atau multifungsi. Nah, dibuktikan dengan kemarin satu assist berkelas ketika lawan Irak, kemudian kontribusinya ketika Indonesia lawan Vietnam 1-0 pada Jumat kemarin. Di menit-menit terakhir itu bisa dilihat oleh para tribuners ada satu tackle block yang sangat bagus dari Yaakob Sayuri yang berhasil mengamankan gawang timnas Indonesia dari kekalahan. Kala itu di menit 90 Jordi Amat dan Yaakob sempat dikelabui dengan pemain Vietnam yang sudah memutar, beruntung berhasil dibaca dan digagalkan tembakan tersebut untuk menjadi gol oleh Yaakob Sayuri. Nah, kini untuk lawan Jepang, penampilan impresif Yaakob Sayuri ini tentu sangat dinanti bagi publik Indonesia, khususnya untuk bagi publik Makassar yang menjadi tim yang dibelanya saat ini. Banyak yang berharap kontribusi Yasa ini bisa meloloskan timnas Indonesia ke peringkat 16 besar, karena besok jika meraih hasil seri bisa dipastikan Indonesia melangkah ke babak 16 besar. Kalaupun kalah, setidaknya Indonesia tidak kalah besar dari Jepang sehingga tetap menjaga peluang lolos, sembari berharap juga di pertandingan lainnya Bahrain maupun Oman bisa bermain seri ataupun kalah, kalaupun kalah dari pesaingnya. Nah, penampilan impresif Yaakob juga ini di Piala Asia mendapat dukungan ataupun pujian dari
pelatih PSM. Dia menilai Yakob ini tampil cukup bagus, mereka bisa beroperasi dimanapun berada, baik kiri kanan, kemudian pergerakannya baik tanpa bola maupun dengan bola ini sangat dia apresiasi. Tak lupa Bernardo Tavares juga memberikan saran untuk timnas Indonesia lawan Jepang, karena Jepang ini tim yang dengan penguasaan bola yang cukup bagus. Olehnya itu pelatih PSM ini meminta untuk Sinteyong memperbaiki organisasi pertahanannya. Nah, di sini setelah memperbaiki organisasi pertahanannya, kemudian mengandalkan serangan balik cepat, karena Tavares melihat pemain Indonesia ini memiliki kecepatan untuk membangun serangan dengan terorganisir kurang. Mungkin bisa dikatakan hal ini sebenarnya juga dilaksanakan oleh Tavares di PSM. Begitu Pak Ais. Makasih Kak. Oke. Ya, Tribuners, itulah tadi informasi yang telah tersaji di Tribun Timur Cetak edisi Rabu 24 Januari 2024. Dan tentunya sekali lagi Vio ingatkan atau juga reminder buat Tribuners yang mungkin senang atau juga tertarik untuk membaca via fisik atau seperti koran, bisa berlangganan dengan menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 atau juga bisa melalui WA juga SMS di nomor 081 1413 5555. Boleh dilihat di layar kaca Anda, saat ini sudah terpampang nyata nomor telepon yang bisa Anda hubungi untuk berlangganan. Dan juga informasi buat Tribuners yang mungkin senang untuk membaca via digital atau menggunakan smartphone, bisa ke website kami di www.tribuntimur.com, kemudian pilih kategori e-paper. Untuk itu, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Saya Fiona Ciretno, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.